Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang syamil, agama yang sempurna, agama yang menyeluruh, dan pula agama yang mengatur seluruh kehidupan para umatnya. Sampai hal-hal yang menyangkut masalah rezeki sekalipun, Islam telah mengaturnya. Bahkan ketika seseorang muslim lalu dia mengalami suatu kesulitan atau kesempitan rezeki, maka Islam juga memberikan solusi kepada para umatnya bagaimana agar Allah Ta'ala memberikan atau meluaskan rezekinya kepada dirinya. Dalam Islam, ya, ada suatu amalan yang dimana amalan itu dapat untuk membuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tuntunannya ada di dalam Al-Quran surah An-Nuh ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12, di mana Allah Ta'ala berkalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'u 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di mana artinya Allah Ta'ala mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum, aku atau Nabi Nuh berkata kepada orang-orang, kepada umatnya pada saat itu, beristighfarlah kepada Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya istighfar kalian, yursilis sama'u 'alaikum midrara, itu dapat menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Kemudian wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu penjelasan kepada hamba-hambanya jika pada saat hamba-hambanya itu mengalami kesempitan rezeki. Di sini Allah Ta'ala mengatakan beristighfarlah, dan manfaat dari istighfar itu adalah Allah Ta'ala akan menurunkan hujan, kemudian melancarkan rezeki berupa banyaknya keturunan, suburnya kebun-kebun, serta mengalirnya sungai-sungai. Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir, beliau bercerita pada suatu ketika pada masa Imam Hasan Al-Basri, ada seseorang yang mengadu kepada beliau tentang masalah lamanya pancaklik. Kemudian beliau pun berkata kepada orang tersebut, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang tersebut pergi. Kemudian datanglah orang yang kedua dan menceritakan hal yang sama. Lalu jawaban Imam Hasan Al-Basri adalah beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kedua pergi, datang kembali orang yang ketiga dan bertanya hal yang atau mengatakan hal yang sama kepada Imam Hasan Al-Basri tentang kondisi pancaklik atau masalah sulitnya rezeki pada saat itu. Kemudian Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan hal yang sama, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sahabat beliau, sahabat Imam Hasan Al-Basri yang bernama Rabi bin Syabih, kemudian bertanya kepada beliau, ya Syekh, kenapa engkau menyuruh mereka semua untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat mereka mengadukan tentang kondisi rezeki mereka? Kemudian Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan kepada sahabat tersebut, sesungguhnya aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri, namun aku mengatakan hal tersebut berdasarkan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari Al-Quran surah An-Nur yang tadi saya bacakan. Jadi sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat kita sedang mengalami suatu kesulitan rezeki, kesempitan rezeki,
maka perbanyaknya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun dalil dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa istighfar itu dapat membuka pintu rezeki dari Allah taala adalah satu hadis yang berbunyi, man aksara min istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi kesedihannya, wa min kulli dhiqin makhrajan, dan Allah akan memberikan kelapangan setiap kesempitannya, wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan rizki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan juga sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Albani. Maka sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar kepada Allah taala. Bisa jadi kesempitan rezeki yang kita alami pada saat ini dikarenakan banyaknya dosa yang kita lakukan tanpa sadar, tanpa sesuatu yang kita sadari itu ada perbuatan dosa, tapi kita tidak tahu itu adalah perbuatan dosa. Maka bisa jadi Allah taala menahan rezeki kita karena perbuatan dosa kita tersebut, ya. Dan solusinya Islam memberikan solusi, yaitu memperbanyak istighfar. Kemudian sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih atau bagaimana sih redaksi atau bacaan istighfar yang benar, yang sesuai dengan contoh dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Maka di sini kita mendapati beberapa bacaan istighfar yang berasal dari perkataan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang paling masyhur adalah yang pertama, bacaan istighfar itu astagfirullah. Itu hadis dari riwayat dari Imam Muslim. Atau yang kedua, bacaan istighfar berupa astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu hadis berdasarkan dari Imam At-Tirmizi. Atau bacaan istighfar yang paling utama atau paling afdal berupa bacaan istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacaan ini adalah bacaan istighfar yang paling utama atau bisa disebut dengan sayyidul istighfar. Artinya adalah tuannya istighfar atau rajanya istighfar. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam membaca istighfar tidak ada satupun riwayat yang menegaskan batasan minimal atau batasan maksimal di dalam membaca istighfar. Allah Ta'ala hanya mengatakan perbanyaklah istighfar. Lalu Rasulullah pun mengatakan aksarul istighfar, perbanyaklah istighfar. Berapapun jumlah istighfar yang kita baca silakan, tidak ada masalah. Mau 100, mau 200, mau 300 dan selebihnya, maka cukup kita kembalikan kepada hukum asal, apa? Memperbanyak istighfar. Walaupun Rasulullah SAW dan sebuah hadisnya mengatakan beliau beristighfar minimal 70 kali dalam sehari. Tetapi kita sebagai umatnya, memperbanyak istighfar adalah suatu pekerjaan atau amalan yang utama, karena sesungguhnya dengan membaca istighfar berarti kita mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Maka sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak istighfar, apalagi di bulan yang penuh Allah berikan keberkahan dan juga Allah akan lipat gandakan setiap amalan kebaikan pada bulan ini. Maka tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya kalau kita memperbanyak istighfar. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.